Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Salam hormat dan ta'zim kepada jemaah sekalian, para asatidzah, tuan-tuan guru dan orang tua kami, hadirin semuanya, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, malam berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, kita dapat kembali bersua untuk melanjutkan kajian Usuluddin kita, ya, syarahan hadis baginda Jibril alaihissalam dengan nama kitab Hidayatul Talibin, ya, karya Al-Habib Az-Zain Sumaid, ya, sampai pada keterangan yang beliau tuangkan di kitab kita ini. Seingat saya, semua sifat wajib, ya, sudah kita sampaikan, ya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala, ya, dengan 4 pengkategorian, pengelompokannya, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sepertinya itu sudah semua kita bacakan dan sampaikan bersama keterangannya. Berikutnya mungkin sifat mustahilah, ya, sifat mustahilah. Oke. Oke, kita lanjutkan sifat mustahil. Nanti kalau perlu kita akan singgung kembali apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala serta pengelompokan dan pengkategorian sifat-sifat tersebut. Wa amma sifatul mustahilah fi haqqihi ta'ala fahiya abdadu as-sifatil wajibah fa yastahilu alaihi jalla wa ala kullu naqsin la yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Jadi kata beliau dalam paragraf ini, dan adapun sifat-sifat yang mustahil pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah ianya abdadus sifatil wajibah, lawan atau kebalikan, ya, dari sifat-sifat yang wajib tersebut. Nah, sifat yang wajib 20 sebagaimana kita maklumi dibagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lawan daripada semua sifat itu, itulah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa sifat mustahil? Sifat yang pasti tidak ada pada Allah Ta'ala. Sederhananya, menerjemahkan dan memaknakan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz adalah sifat-sifat yang wajib yang 20, ya, pada Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, ya, terjemahkan dan maknakan dengan sifat-sifat yang pasti ada pada Allah Ta'ala, sifat-sifat yang pasti pada Allah Ta'ala. Adapun sifat yang mustahil, sifat-sifat yang pasti tidak ada pada Allah Ta'ala, atau sifat-sifat yang pasti tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Adapun sifat yang jaiz, kita maknakan dan artikan sifat yang tidak pasti adanya dan tiadanya. Itu, begitu sederhananya kita memaknakan dan menerjemahkan sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz. Saya ulangi, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang pasti berlaku pada Allah Ta'ala, sifat yang pasti adanya pada Allah Ta'ala. Adapun sifat yang mustahil, sifat yang pasti tidak adanya pada Allah Ta'ala, atau sifat yang pasti tidak berlaku pada Allah Ta'ala.
Adapun sifat yang jaiz sifat yang tidak pasti adanya, sebagaimana juga tidak pasti tiadanya. Bisa saja ada, bisa saja tiada. Begitu. Begitu sederhananya ya kita memaknakan istilah-istilah ini. Oke. Jadi sifat yang mustahil katanya pada diri Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala, sifat-sifat yang pasti tidak ada pada Allah Ta'ala, atau sifat-sifat yang pasti tidak berlaku pada Allah Ta'ala adalah lawan-lawan dari sifat-sifat yang pasti adanya, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wujud, apa lawannya? Adam, itulah mustahil. Qidam, apa lawannya? Hudus, tidak ada awalnya. Lawannya ada awalnya. Hudus bahasa Arab atau bahasa tauhidnya. Apalagi sifat yang pasti pada Allah atau sifat yang wajib. Baqa, apa lawannya? Kebalikan daripada baqa, fana atau turuul adam, berakhir adanya, berkesudahan adanya, mustahil bagi Allah Ta'ala. Mukhalafah lil hawadits, apa lawannya? Mumatsalah lil hawadits. Jadi semua apa saja yang menjadi lawan dan kebalikan sifat-sifat 20 yang wajib, yang pasti berlaku pada Allah Ta'ala, itulah semua sifat mustahil. Itu semua sifat mustahil. Dan saya pernah singgung mungkin di 2 pertemuan sebelumnya, bahwa kenapa cuma 20 sifat ini yang kita kaji? Karena 20 sifat ini disebut dengan ummahatus sifat, induk dari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang lawan dan kebalikannya bukan sifat Allah Ta'ala. Berbeda dengan Asmaul Husna, lawan dan kebalikannya bisa juga menjadi sifat Allah Ta'ala. Contohnya misalkan Al-Mumit, apa kebalikannya? Kebalikan dan lawan mematikan, menghidupkan, dua-dua sifat Allah Ta'ala. Itu. Ar-Rafi' misalkan, Al-Mu'izz, yang memuliakan, itu sifat Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna. Apa lawan kebalikan daripada Al-Mu'izz? Al-Mudhil, juga sifat Allah Ta'ala. Berbeda dengan sifat yang 20. Sifat 20 ini lawan dan kebalikan. Semua sifat itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala itu. Itu kenapa sifat-sifat ini disebut dengan ummahatus sifat, di mana lawan dan kebalikannya itu menjadi kemustahilan bagi Allah. Tidak mungkin Allah seperti itu. Nah, itu bedanya. Al-Mutakabbir, sifat Allah Ta'ala. Al-Latif, sifat Allah juga. Sombong, sifat Allah. Angkuh, memang Allah begitu. Al-Kibriya uridai, dalam hadis. Kebesaran, keangkuhan adalah pakaianku, kata Allah. Ya. Tapi Al-Lutuf juga sifat Allah, berlemah lembut juga sifatnya. Begitu. Nah. Oke. Al-Mu'ti, sifat Allah Ta'ala, Maha Pemberi. Apa kebalikan dan lawannya? Tidak memberi. Al-Mani', menghalang, merintangi, tidak memberi. Sifat Allah juga. Itu kenapa sifat 20 menjadi esensial sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena kebalikan dan lawan sifat itu mustahil menjadi sifat Allah Ta'ala. Itu dia. Okay. Jadi katanya sifat-sifat yang mustahil pada diri Allah Ta'ala itu adalah lawan dari sifat-sifat wajib tersebut. Maka oleh karena itu mustahillah bagi Allah Ta'ala, pasti tidak ada. Itu arti mustahil. Pasti tidak ada, pasti tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Kullu naqsin, segala kekurangan, segala bentuk kekurangan yang tidak layak. Kullu naqsin la yaliqu bijalalihi, segala hal kekurangan yang tidak layak terhadap kebesarannya dan juga
kesucian, kesempurnaan dirinya. Jadi apa saja sesuatu yang memaknakan kurang kepada Allah Ta'ala, maka itu mustahil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang memaknakan kurang, mengindikasikan kurang kepada Allah Ta'ala, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Jadi semua yang mengindikasikan kurang kepada Allah, aib, cacat, kurang, itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa maksud mustahil? Pasti tidak berlaku itu kepada Allah Ta'ala. Apa saja. Apalah yang kurang itu? Kebalikan dan lawan 20 sifat yang wajib. Semuanya adalah sesuatu yang mengindikasikan, memaknakan kekurangan. Ya, udah pastilah. Wujud ada, tidak ada, pasti kan kurang. Mana lebih baik? Mana lebih utama? Ada dan tiada. Ada, tidak ada awalnya. Itu kan kesempurnaan. Tidak ada awalnya, sehingga tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Tapi kalau ada awalnya, itu kekurangan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendahului dia. Karena ada awalnya. Berakhir, ya kuranglah berakhir, udah ada akhir, ada akhirnya. Punah, binasa, rusak, kuranglah. Berbeda dengan apa saja yang ada, itu sempurna, satu-satunya. Dia ya dia gitu, nggak ada yang sama dengan dia. Kalau sama, berarti itu bentuk kekurangan, sama dengan yang lain. Dan begitulah seterusnya. Apa saja sesuatu hal yang mengindikasikan kurang, cacat kepada Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Nah itu dia. Sehingga dikatakan beliau, wa amma sifatul mustahilatu fi haqqihi ta'ala fahiya adadu as-sifatil wajibati fastailu alaihi jalla wa ala kullu naqsin la yaliqu bi jalali wa qudsi kamali. Semuanya itu tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Oke, terakhir sifat jaiz. Wal jaizatu fi haqqihi ta'ala hiya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu bihasabi iradatihi wa masyiatihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa yu'ti man yasha wa yamna'u ma yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Adapun sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Sifat yang jaiz tadi kita maknakan dan artikan sifat yang tidak pasti adanya dan tidak pasti tiadanya, atau sifat yang bisa ada, bisa tidak ada padanya, pada diri Tuhan. Itu sifat jaiz. Apalah maksud sifat jaiz ini? Keterangan singkatnya, hiya, katanya di buku kita dan semua buku tauhid, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala, sifat jaiz terhadap diri Allah Ta'ala adalah memperlakukan atau tidak memperlakukan sesuatu yang mungkin. Nah, itu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkinul wujud. Mungkin itu maknanya mungkinul wujud. Jadi memberlakukan atau tidak memberlakukan sesuatu yang mungkinul wujud sesuai dengan kehendak dan masyiahnya. Sama, masyiah juga kehendak, sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Apakah dia memberlakukannya sesuai dengan kehendak keinginannya, atau dia tidak memberlakukannya sesuai kehendak dan keinginannya. Intinya jaiz bagi Allah Ta'ala, sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala, sifat yang tidak pasti adanya dan tidak pasti tiadanya.
sifat yang bisa ada padanya, sifat yang juga bisa tidak ada padanya. Apa itu? Melakukan sesuatu. Dialah pula. Bebaslah dia melakukan. Mau dia lakukan, mau dia tidak lakukan. Mau dia perbuat, mau dia tidak perbuat. Ya kan? Nah, itu bebas bagi Allah Ta'ala. Mana dia kalimatnya? Ayat tentang itu, Pak. Lihat, Pak. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Lihat ini. Sifat Allah dua-duanya. Yahdi man yasha, dia beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, tapi juga dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Dia melimpahkan anugerah pemberiannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yamna', dia juga mencegah, tidak memberi, menahan pemberiannya kepada siapa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Justru sebaliknya, mereka-mereka lah hambanya yang dipertanyakan tentang apa yang mereka perbuat. Oke. Nah, jadi ini sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Apa itu? Allah dengan perbuatannya. Allah dengan perbuatannya. Perbuatan Allah sesuai apa yang dia kehendaki dan inginkan. Dia kehendaki, dia perbuat. Dia tidak kehendaki, dia tidak perbuat. Atau dia kehendaki memperbuatnya, dia menghendaki tidak memperbuatnya. Bebas dia, jaiz. Jadi Allah tidak wajib memperbuat sesuatu. Allah tidak wajib memperbuat sesuatu, sebagaimana juga Allah tidak wajib tidak memperbuat sesuatu. Karena dia bisa memperbuat sesuatu, juga bisa tidak memperbuat sesuatu. Dia bebas dengan semua perbuatannya. Makanya perbuatan dirinya itu masuk dalam kategori jaiz baginya, jaiz terhadap dirinya. Dia bisa memperlakukannya, dia juga bisa tidak memperlakukan. Sah-sah saja dia memperlakukannya, dan sah-sah saja dia tidak memperlakukannya. Apa? Semua perlakuannya, semua af'al dan perbuatannya, terserah dia mau buat apa. Nggak ada yang mustahil, itu. Nggak ada yang mustahil dengan perbuatannya, dan tidak ada yang wajib dengan perbuatannya menurut akal. Kalau dalam buku tauhid rata-rata umum, contohnya dicontohkan di kitab tauhid supaya makin pening yang membacanya. Nah itu. Apa itu contohnya? Mengazab orang yang taat, itu contohnya di buku tauhid. Seperti misalkan Kifayatul Awam. Mungkin juga di kitab-kitab lain, gitu contohnya. Apa contoh yang jaiz bagi Allah Ta'ala, yang dia bebas untuk memberlakukan af'alnya sesuai dengan kehendaknya? Contohnya adalah mengazab orang yang taat. Makin peninglah kepala. Macam mana pula yang taat diazab pula? Tak usahlah ngaji lagi. Awak ngaji ini kan taat juga nih, diazab pula gara-gara ngaji. Tak usah ngaji, dah berhenti mengaji di Muhibbah. Kosong balik malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Taat semuanya, diazab tapi yang taat. Itu pula contohnya. Makin peninglah kepala orang ngaji tauhid. Maka stres orang, tak ngaji gila kalian kata orang. Nah, gila pula lagi. Itu contohnya dibuat ulama. Artinya dalam pertimbangan akal itu sah-sah saja bagi Allah dengan perbuatannya, walaupun realitanya itu tidak terjadi. Nah itu dia. Jadi beda-bedakan kasusnya. Mana sekedar asumsi dalam hukum akal dan ketetapannya, mana realita yang berlaku sesuai dengan syariat dan ketentuannya. Oke? Pening ngaji tauhid. Nah, itulah dia. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah rampungkan sampai halaman 24. Intinya kita dapat gambaran apa saja yang harus kita ketahui dan imani tentang Allah Ta'ala dalam 3 pembahagian sifat-sifat tentang dirinya: wajib, mustahil, jaiz. Walaupun sekedar secara global ya, kita nggak rincikan kan
satu-satu bagaimana dalil sifat qidam, dalil sifat baqa, kita nggak sampai sejauh itu karena nggak ada keterangannya di sini. Kita cari di keterangan masing-masing. Tapi kalau andai kata ditanya dan saya akan jelaskan. Oke, selesai. Nah, sampai sini silakan Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau ingin menanyakan sebelum kita masuk nih fasal baru berikutnya yang sudah kita baca tentang ilahiyat, kajian tauhid mengenai ilahiyat namanya, yang berlaku keyakinan, keimanan seputar Tuhan. Nah, berikutnya ini nabawiyat, keyakinan-keyakinan yang dibangun seputar kenabian dan kerasulan. Nah, apa yang harus kita imani tentang sosok rasul-rasul Tuhan. Kalau sebelumnya apa yang harus kita bangun berupa iman, keyakinan tentang Tuhan. Nah, itu. Nah, Tuhan tuh begini. Tuhan tuh nggak mungkin begini, mustahil dia begini. Tuhan itu sah-sah saja begini. Nah, itulah sifat yang wajib, mustahil dan jaiz. Nah, sekarang sebelum kita pindah tentang Rasulullah Allah Ta'ala, mana tahu ada yang mau komentari, menambahi, ya, dan menanggapi, silahkan kawan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ada? Nggak ada. Nah, kalau sedapnya ada Ustadz Nuar, ditanggapinya langsung. Nah. Langsung, top ditangkapnya langsung. Nah, beliau lagi ngisi katanya, lagi ngisi taklim, pengisi wirid yasinan. Faslun, oke kita lanjutkan dulu, nanti silahkan komentari bersamaan di dua pasal ini. Faslun, walladzi tajibu ma'rifatuhu fi haqqi rusuli alaihimussalam tis'u aqaid. Pasal berikutnya, walladzi tajib, yang wajib untuk dima'rifati, yang wajib untuk diketahui dan diimani. Itu makna ma'rifat. Ma'rifat itu maknanya sesuatu yang diketahui dan diimani. Dan yang wajib untuk dima'rifati, diketahui dan diimani dengan yakin fi haqqi rusul, berkenaan dengan diri rasul-rasul, utusan-utusan Allah alaihi wassalatu wassalam. Tis'u aqaid, ada 9 akidah, 9 butir akidah yang harus kita ketahui dan bangun keimanan di atas pengetahuan tentang 9 butir akidah tersebut. Terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap diri Rasul-Rasul Allah Ta'ala, yang memang kita wajib mengimani keberadaan mereka sebagai rukun iman yang keempat, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Oke. Ada 9 akidah, 9 butir akidah yang berkenaan dengan nabawiyat, i'tiqad seputar Rasul Allah Ta'ala. Arba'u sifatin wajibah, wahiyya sidq wal amanatu wat tablighu wal fatanatu. 4 sifat yang wajib. Jadi 9 tadi kita akan kelompokkan, bagi, ya, kategorikan kepada 3. Pertama, kategori pengelompokan yang pertama, ya, dari 9 seluruh butir akidah tersebut. Ada 4 di antara 9 itu yang berstatus sebagai sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul tersebut. Apa sifat yang wajib? Tadi keterang itu. Sifat-sifat yang pasti, mesti berlaku pada diri Rasul-Rasul Allah tersebut. Ya. Wahia, apa saja 4 sifat tersebut? As-sidqu, benar, jujur dan benar. Itu sifat jujur, benar. As-sidqu. Al-amanah, yang kedua, amanah, setia. Artikan amanah dengan setia. Setia, ya. At-tabligh, menyampaikan. Wal fatanah, yang keempat terakhir, cerdik. Biasa diartikan pintar, fitrahnya pintar gitu. Ada orang pintar karena mungkin pengalaman,
eksperimen, belajar, itu. Tapi kalau mereka enggak, fitrahnya memang sudah pintar, fitrah jati dirinya pintar. Sebagaimana fitrah jati dirinya setia, sebagaimana juga fitrah jati dirinya tidak pernah berdusta. Mereka jujur dan benar dengan semua sikap dan perbuatan. Itu maknanya. Itu makna sidik. Makna sidik, mereka jujur dan benar dalam semua sikap perbuatannya, tutur lisannya, sikap perbuatannya, itu semua jujur dan benar. Otomatis itu sudah sifat-sifat ini sudah mendarah daging dengan mereka, menyatu dengan darah daging mereka. Itu arti sifat yang wajib, karena sifatnya pasti, mesti berlaku pada diri mereka. As-sidq, al-amanah. Apa amanah tadi? Kita artikan setia. Dan tabligh, menyampaikan. Pasti mereka menyampaikan yang mereka terima berupa mandat dari Allah Ta'ala. Terakhir fatonah tadi, cerdas, cerdik, pintar secara alamiah dan fitrahnya. Oke, itu sifat yang pertama, kategori ya, pengelompokan dari 9 butir akidah tentang diri mereka. Wa arba'un mustahilatun alaihim, dan 4 sifat yang mustahil bagi mereka terhadap diri mereka, pada diri mereka. Wahia, yaitu al-kadhibu wal khiyanatu wal kitmanu wal balada. Kalau andai kata beliau buat begini, wahia addadu as-sifatil wajibah, lebih oke, baru diuraikannya. 4 sifat yang mustahil pada diri mereka, yaitu lawan-lawan dari 4 sifat sebelumnya. Kalau gitu lebih kena lagi deh, supaya sama tadi dengan keterangan tentang sifat Allah Ta'ala. Baru yaitu yaitu sifat al-kadzib, dusta, ya kan? Dusta, tidak jujur, dusta. Kemudian khianat, tidak setia, berkhianat. Wal kitman, apa arti kitman? Menyembunyikan. Sama, juga berkhianat. Tuhan memerintahkan untuk disampaikan, tapi tidak dijaganya amanah Tuhan. Dia sembunyikan sebahagian berita yang Tuhan pesankan kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Nggak, mustahil. Nggak begitu mereka. Mereka mustahil, pasti tidak bersifat kitman, menyembunyikan. Wal baladah yang terakhir, lawan daripada fatona, baladah. Apa baladah itu? Bodol, blow on. Blow on. Lawan daripada fatona. Fatona tadi cerdas, secara cerdas fitrahnya dan alamiah. Cerdas fitrahnya, maka mustahil baladah, blow on. Oke. Wallahu alam. Inilah sifat yang mustahil bagi diri para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tentang amanah. Jadi Rasul itu sudah pasti, tidak satu pun dari mereka yang tidak berlaku sifat-sifat ini pada mereka. Sifat yang wajib ini pasti sudah mendarah daging. Sifat amanah. Apa dari amanah? Setia. Dan dari uraian sifat amanah, kata ulama kita, disinilah datang keterangan tentang ismah, tentang kemaksuman diri Rasul-Rasul Allah Ta'ala tersebut. Mereka maksum, terpelihara dari segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, jatuh kepada dosa dan kesalahan. Itu nggak berlaku kepada mereka. Ismah, mereka maksum, sebutannya maksum,
Diri mereka tuh maksum karena ada ismah, ada pemeliharaan Allah pada diri mereka. Nah, itu. Begitulah Rasul dan Nabi. Dan tentu junjungan alam, ya, seperti itu. Yang Allah berfirman tentang kedudukannya dan kebesaran dirinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okay? Jadi nggak mungkin, nggak mungkin Rasul itu berkhianat kepada Allah sehingga melakukan pelanggaran sebagai bentuk tidak kesetiaan dirinya kepada perintah Allah. Mustahil. Itu mustahil. Pasti tidak ada yang seperti itu pada mereka, nggak ada. Itu mustahil. Karena itu mustahil, maka kebalikannya yang harus berlaku pada apa itu? Mereka setia kepada semua ketentuan Allah. Mereka tidak pernah melanggar itu dengan mengkhianatinya. Enggak. Nah, itu maksum, ya. Jadi dari amanah ini Rasul Allah itu bersih dari segala noda-noda pelanggaran, penyimpangan, ya, yang menyebabkan dosa, maksiat dan sebagainya. Itu maka kita mesti jeli memahami ini. Orang-orang yang tekstualis, kaum tekstualis, sikit-sikit teksnya nggak ada, maha pun tekstual. Lalu bilang Nabi bersalah, Nabi berdosa, gitu kan? Kenapa? Nabi minta ampun sama Tuhan, berarti dia berdosa, gitu kan? Ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nah, lihat, Nabi bilang buat kejahatan dan kesalahan, keburukan yang dia perbuat. Nabi sendiri mengakui dia melakukan keburukan. Ini ente nggak paham, ngaji makanya. Datang kemari ngaji. Nah. Wa abu'u laka bi dzambi. Lihat, Nabi ngaku dia berdosa. Wa abu'u laka bi dzambi. Aku mengakui dosaku kepadamu ya Allah. Nabi berdosa. Nabi sendiri yang mengakui itu. Dia lebau. Makanya ngaji, ya kan? Ngaji. Mereka itu amanah, itu wajib. Itu mendarah daging dengan mereka. Amanah itu udah jadi urat sarafnya. Setia. Nah, jadi apa makna Nabi minta ampun? Apa makna Nabi mengakui dosa? Makanya belajar sama ulama. Jangan sama Google, sama YouTube, belajar sama ulama di kitab-kitab ulama, mu'tabar. Ulama-ulama Google nggak jelas. Ya. Oke. Kita selesaikan bab ini. Wa wahidatun jaizah. Tadi ada berapa tadi, Pak? 4 katanya sifat yang wajib, sifat yang pasti mesti berlaku pada diri mereka. 4 pula kebalikan dan lawan dari sifat yang wajib itu sebagai sifat-sifat yang mustahil, sifat yang pasti tidak ada dan tidak berlaku pada mereka. Nah, tinggal 1 berarti 9 kurang 8 kan 1, tinggal 1, maka pas. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 sifat yang jaiz katanya terhadap diri Rasul-Rasul tersebut. Wahia, apa sifat jaiz itu? Wahia al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihumul 'aliyah kal akli wasyurbi wal maradi ghairil munaffir bi khilafil junun wal 'ama wal baras wa ghairi dzalik minal munaffirat tab'an fala yajuzu 'alaihim. Jadi katanya 1 sifat yang jaiz, dan sifat jaiz itu wahia al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi, hal-hal yang sifatnya manusiawi yang tidak menyebabkan bentuk kekurangan pada martabat mereka yang tinggi. Seperti makan, minum, sakit, dan
dan sakit yang tidak membuat orang menghindar. Sakit yang tidak menyebabkan orang menghindar. Bikhilafil junun, berbeda halnya dengan gila, wal ama, buta, wal baras, supa, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, minal munaffirat, yang menyebabkan apa? Yang membuat munaffirat, orang-orang akan menghindar darinya. Semualah apa saja yang buat orang lari menghindar, tidak mau mendekatinya. Tobaan, ya, tabiatnya begitu. Orang akan menghindar, merasa nggak nyaman. Fala yajuzu alaih, maka yang seperti itu tidak sah berlaku pada diri mereka. Itu. Oke, ya bang. Lalu bagaimana pula dengan ini kan tapi nggak mungkin kita sejak yang dicuci lalu bagaimana pula dengan sebenarnya Ini catatan kaki nomor 2. Kita tengok nomor 2. Lihat catatan kaki di nomor yang kita baca tadi paragrafnya ada tulisan 2. Kita tengok nomor 2 di bawah. Wa maqila min anna Syu'aiban kana dhariran lam yasih falam ya'ma nabiyyun qattu. Dan apa yang dinyatakan, disebutkan bahwasanya baginda Syu'aib alaihissalam adalah sosok yang mengalami kebutaan. Lam yasih, cerita itu, riwayat itu, berita itu tidak benar adanya. Falam ya'ma, sama sekali tak ada seorang nabi itu yang buta. Wama, berikutnya nih, wama kana li Yaquba, dan adapun yang berlaku pada baginda Yakub alaihissalam, fahuwa hijab, itu sekedar seperti sesuatu yang menghalangi pandangannya. Kenapa menghalangi kedua matanya? Min tawasulid dumu, disebabkan karena air mata yang tidak pernah berhenti berderai akibat terpisah dengan anak yang dikasihi baginda Yusuf alaihissalam. Fasarata mubyadatain, sehingga kedua mata itu menjadi memutih. Min bayadil ma, disebabkan karena air mata yang terus menyimbahi kedua mata itu. Fadha'ufa basaru, sehingga melemah pandangannya. Disebabkan itu. Wa ma waqa'a li Ayyub, dan adapun yang berlaku pada baginda Ayyub alaihissalam minal bala, berupa ujian dari Allah Ta'ala, fahuwa bainal jildi wal azmi, itu hanya berlaku antara jilid dan tulang, antara kulit dan tulang. Walam yakun munafir, dan tidak juga penyakit yang diderita beliau itu munafir, membuat orang jijik sehingga menjauhi dan menghindarinya. Wa mashtuhira minal hikayat al munafirah fahiya batilatun, dan kisah-kisah yang masyhur seputar derita penyakit yang beliau alami yang menyebabkan orang jijik menghindarinya, semuanya batilatun, semuanya adalah pernyataan kisah-kisah yang batil, yang tidak ada kebenarannya. Berita-berita yang tidak ada kebenarannya, batil. Hikayat yang penuh dengan kebohongan, tidak ada kebenarannya, semuanya dusta, semuanya bohong dan dusta tentang baginda Ayyub alaihissalam. Jadi gini, jangan semua ditelan bulat-bulat yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam tafsir-tafsir mereka. Karena kita tafsir memuat Israiliyat, kitab tafsir banyak memuat Israiliyat, berita-berita, hikayat yang didapati dari ahli kitab, yang kita tidak bisa menerimanya mentah-mentah, juga tidak boleh juga menolaknya bulat-bulat. Jadi macam mana? Dipaparkan kepada apa yang ada pada kita, riwayat-riwayat dan usul-usul, kaedah-kaedah yang ada pada kita. Kalau selaras, kita terima Israiliyat tadi. Kalau bertentangan, kita hembuskan Israiliyat tadi. Karena bertentangan kaidah, usul, dan yang sahih, riwayat
dari ajaran kita. Oke? Nah itu. Hah? Itulah dia munafirat. Itulah munafirat. Mana mungkin begitu? Ustaz itu tak belajar tauhid. Tak semua ustaz belajar tauhid. Ya? Gimana? Nah iya, nggak paham dia, nggak ngerti. Mungkin saya yakin niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya apa? Ingin memberitahukan kepada umat, lihat kekasih Allah saja begini cobaannya. Awak yang iman tempe aja nggak pernah ngalami kan udah bersyukur kali ya. Mungkin itu niatnya, niat dia. Tapi dia nggak paham tentang usul akidah, qawaid tentang akidah, bahwa hal seperti itu mustahil dialami oleh Nabi dan Rasul. Nggak mungkin, mustahil. Kenapa mustahil? Karena mereka punya tugas dan mandat dari Allah. Apa tugas mereka? Mereka harus mendekati orang-orang, menyampaikan dakwah kepada orang, mengajak dan menyeru. Masa pula ketika mereka dekat, jijik kami tak mau. Masa pula begitu sama Nabi? Mustahil. Jadi penyakit seperti itu menggagalkan mandat Allah kepada mereka. Itu kenapa bertentangan? Nggak boleh, nggak bisa. Makanya ini masuk sifat jaiz. Jadi semua yang sifatnya manusiawi itu sah-sah saja berlaku kepada mereka, asal sifat-sifat kemanusiawian yang tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi gitu. Macam tadi makan, ya memang Nabi makan, kenapa rupanya manusia biasa makan. Sebagai contoh bagi umat macam mana cara makan. Tapi kalau Nabi makan begini, cocok Nabi makan gitu misalkan? Nggak cocok, nggak cocok. Gak pas Nabi makan seperti itu. Nah, begitu misalnya. Itu contohnya. Udah? Jadi semua yang sifatnya manusiawi itu sah berlaku kepada mereka, karena mereka memang manusia jati dirinya. Tetapi tidak boleh hal manusiawi yang berlaku pada mereka itu menyebabkan, meruntuhkan derajat mereka yang tinggi. Seperti tadi, menderita penyakit yang buat orang jijik tidak ingin mendekatinya. Mana mungkin, mustahil Rasul seperti itu. Jadi ya ustaz-ustaz harus paham juga lah, jangan sur-sur cerita saja ya kan, sur saja ceritanya kan, melanggar semua kaidah-kaidah usul iman yang ada. Kita harus ngertilah, paham apa usul-usul. Justru kita meluruskan yang seperti itu di hadapan jemaah kita, bahwa apa yang orang awam pahami tentang ini nggak benar adanya. Mustahil baginda Ayub seperti itu. Mustahil. Ini keterangan di buku kita. Inilah keterangannya, ya kan? Oke. Nah, yang mencapai paham-paham yang mudah ini tentang nanti berbuat kesalahan seperti Adam memakan buah kuldi itu. Kalau kita apakan banyak jawabannya, banyak jawabannya. Al-Quran sendiri menjawabnya langsung. Al-Quran langsung menjawab tentang apa yang mungkin orang duga tentang mengenai baginda Adam alaihissalam. Dianggap beliau melakukan satu pelanggaran berat, besar, sehingga dia minta ampun sama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diusir lagi. Kesannya begitu. Macamnya luar biasa dosanya. Pertanyaannya, dosa itu apa? Kata ulama, dosa itu pelanggaran. Oke, pelanggaran. Di mana Nabi Adam waktu melanggarnya? Di mana melanggar? Di surga. Ada peraturan di surga? Ada taklif di surga? Ada arahan perintah yang wajib di surga? Kalau ada taklif, ada arahan yang wajib, ada keharaman yang itu kan surga namanya. Jadi kalau begitu, yang dialami Nabi Adam bukan sebagaimana yang kita alami di sini, bukan kesalahan. Satu, kata ulama kita, karena mereka di surga, nah gitu kan. Oke.
Kapan beliau mukallaf? Istilahnya lah, dibebani hukum oleh Allah dengan semua aturan-aturan yang mengikat diri beliau. Ketika beliau menerima wahyu. Pertanyaannya, apakah sudah ada wahyu di surga? Adakah wahyu di surga? Apa bunyi wahyunya? Sehingga dianggap dia telah melanggar konsekuensi wahyu. Jadi kenapa disebut pelanggaran? Nah, itu istilah bahasa sajanya itu. Bahasa saja. Sama seperti ucapan anak Nabi Yusuf, anak baginda Yakub kepada orang tuanya. Apa kata anak-anak Nabi Yakub kepada innaka lafi dhalalikal qadim. Ayah, engkau dalam kesesatan yang dulu. Artinya teringat terus dengan Yusuf alaihissalam. Dolal, bahasanya dolal bahasanya. Innaka lafi dhalalikal qadim. Sama juga ketika Allah menyebut tentang baginda Rasul, wa wajadaka dhallam. Nah, kami dapati engkau dalam keadaan sesat. Sesat, Rasulullah sesat. Ada ustaz nyentrik, tak jelas di Bandung. Siapa namanya? Siapa nama itu? Yang bilang Rasul itu pernah sesat sebelumnya. Apa aja itu? Ada. Kemarin kira-kira setahun 2 tahun yang lalu. Ada sempat apa katanya. Rasul juga sesat katanya. Sebangga pula disebutnya. Kenapa? Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Gimana? Begitu juga bahasa yang Allah gunakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah juga yang memberikan uzur kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Fanasiya Adam walam najid lahu azman. Adam lupa. Kami tidak mendapati kesungguhan dia melakukan kesan pelanggaran itu. Orang lupa pula. Mana pula salah? Lupa. Mana masalah lupa? Mana syariat tentang lupa? Semua syariat tentang lupa sama, memaafkannya. Apa hukum makan siang Ramadan dengan sengaja? Haram. Haram, berdosa besar, puasa batal. Tapi kalau nggak sengaja makannya, apa haram? Apa batal? Jangankan haram, batal pun nggak puasanya. Ya, apa salahnya lupa? Nabi Adam lupa. Tidak ada masalah. Lupa bersetubuh di siang Ramadan dengan istri. Nah, apa hukum? Nah, itu betul-betul hebat kalau lupa tuh, hebat betul tuh. Entah apa yang diingatnya itu maka lupa itu. Tapi kalau lupa lah memang lupa lah eceknya. Tak teringat, dipikirnya bulan Syawal sudah. Entah macam mana pun tak tahu lah kita. Yang penting lupa. Ya lupalah, hukum lupa macam mana mau dibuat. Oke, ya. Berarti kalau begitu banyak yang menyampaikan tetap juga jadi berarti Nabi Adam itu dicampakkan ke bumi karena Mau campak. hukuman karena hal yang lain. Hukuman. Ntar. Karena banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh. Oke. Memang secara bahasa-bahasa yang digunakan Nabi Adam dipindahkan, dikeluarkan masanya, ditempatkan di bumi. Tapi itu kan semua proses yang memang harus Nabi Adam jalani. Justru kalau Nabi Adam tidak jalani itu, maka terjadi kedustaan dalam firman Tuhan. Artinya apa yang Nabi Adam alami itu menegaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan Nabi Adam pahlawan untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifatan." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Kapan Allah mengucapkan itu kepada malaikatnya? Sebelum ada Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan, kata Allah. Aku akan menempatkan khalifahku di muka bumi. Adam maksudnya. Adamnya belum ada. Kalau andai kata Nabi Adam tidak berproses padanya, dalam tanda kutip, anggapan kalau beliau melakukan berbagai hal yang dianggap sebagai pelanggaran sehingga dipindahkan dan dikeluarkan, maka firman Tuhan dusta jadinya. Kalau begitu berarti Nabi Adam pahlawan yang membenarkan firman Tuhan. Nah, gimana kira-kira kalau begitu? Nah, gimana kalau gitu keterangannya? Justru Nabi Adam pahlawannya. Nah, harus kumakan ini supaya apa? Supaya benar firman Tuhan. Itu qadar Tuhan kepada. Tapi prosesnya tadi, prosesnya bukan macam salah kita, bukan. Tapi Tuhan tadi yang bilang, fanasiya Adam walam najid lahu azma. Adam lupa, kami nggak dapati kesungguhan, kesengajaan, keseriusan ketika dia melakukan hal dalam tanda kutip dianggap pelanggaran pada dirinya. Kami nggak dapati itu pada dirinya. Nah, cuma karena memang Allah ingin begitulah prosesnya, itulah yang dialami Adam alaihissalam supaya ada pembenaran. Nanti kalau gini aja nggak ada pelanggaran nih. Aku minta maaf lah ya, kalian gak usah di sini lah ya. Bisa gitu kira-kira. Nggak ada pelanggaran. Lalu Tuhan datang, Nabi Adam misalkan kan, atau malaikat lah penyambung apa namanya firman Tuhan. Ntar. Gini, ada pesan dari Tuhan ini. Kalian pindahlah kaliannya. Apa masalah kami rupanya? Apa masalahnya? Ya, cuman lah ya kami bilang. Kami pun tak tahu juga sebetulnya gitu malaikat. Pokoknya pindah aja lah kalian. Apa masalah kami? Kan kayak gitu lah jadinya. Tapi kalau gini, kalian keluar dari sini. Aku ingin di tempat yang lain supaya kau dan cucumu perlihatkan kepadaku pengabdian kalian. Siap Tuhan, kami jalankan semua itu. Kami akui semua yang telah kami lakukan. Gitu, cocok dia kan, klop dia, nyambung dia. Kalau enggak, macam tadi lah. Apa masalahnya? Udah bayarnya kami uang sewa di sini. Kenapa kami mesti diusir kos-kosan di sini? Apa masalahnya? Ya, malaikat pun garuk-garuk lah. Apa? Kami tak tahu juga masalahnya apa. Tapi kalau ada kan ukhruj. Apa ayat Al-Qur'an tentang itu? Qalah bita minha jami'an. Turun kalian dua-duanya. Nabi Adam dan iblis, turun kalian dua-duanya. Nabi bilang, "Iya, siap kami turun. Kami akui." Begitu. Gentle Nabi Adam. Walaupun kesalahan itu bukan kesalahan sebenarnya. Bukan kesalahan. Tapi karena begitu besarnya diri Nabi Adam sebagai kekasih Allah, manusia pertama, pengabdi Allah, sehingga yang tak salah pun dianggap salah oleh dirinya. Itu sama seperti pejabat-pejabat di luar negeri, bukan dalam negeri, di luar negeri. Pejabat di luar negeri itu kalau bawahannya buat salah, dia mundurkan diri dia. Kan begitu kan? Apa salah dia? Dia sudah maksimal, sudah baik, sudah ini. Ada pelanggaran di bawah. Aku mungkin tidak amanah. Begitulah seakan-akan Nabi Adam. Itu di luar negeri, dalam negeri palsu pun ijazahnya. Beda-beda lah dalam sama luar. Nah, oke. Nah, begitu. Berarti Ustaz, orang iblis yang dikatakan menggoda Adam sehingga memakan di bakul di bagaimana? Itu proses saja. Harus ada proses. Macam tadi juga lah. Macam kalau nggak ada proses ini macam tadi lah. Kalian keluarlah ya. Apa masalahnya? Apa masalah kami rupanya? Kenapa kami nggak di sini? Nggak tahu lah kami. Pokoknya cabutlah kalian. Kan gitu kan? Ya kan? Kan gitu. Harus ada prosesnya.
Kenapa Nabi Adam dalam tanda kutip dianggap melanggar? Apa proses pelanggarannya? Harus ada pihak lain yang buat Nabi Adam seakan-akan tergelincir kepada kesalahan itu. Ketika mau dengar nasihat iblis yang menjerumuskan. Ya kan? Apa kata iblis tentang ini sama Nabi Adam? Inilakum nasihun amin. Aku nih cuma nasihat aja nih sama kalian nih. Kalau kalian memang mau lama kalian di sini, kan gitu kan kata iblis kan? Kalau kalian mau lama di sini, orang tuh udah lama di sini. Malaikat maksudnya. Malaikat itu lama di sini. Kalau kalian mau macam orang tuh, pohon inilah pohon abadi namanya. Kita sebut sajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau dimakan abadi, kata iblis. Itu kenapa ulama jangan pakai istilah khuldi. Itu istilah iblis. Kalau kita istilahkannya buah larangan, jangan buah abadi. Itu buah abadi itu istilah iblis. Apa ayatnya? Enggak ada pula hafiz kita di sini. Yang hafiz tak datang pula. Si Muslim. Nah. Apa kalimat sajaratul khuldi la yabla. Pohon kekekalan yang tidak akan pernah yabla, tidak akan rusak yang memakannya. Kekal jadinya, ikut kekal sebagaimana pohonnya. Tergoda katanya Nabi Adam dengan bisikan-bisikan begitu. Tapi lagi-lagi Nabi Adam nggak mau makannya. Jadi kenapa makan? Lupa. Namanya lupa. Cuma nama dibilang lupa. Allah yang bilang lupa. Allah yang bilang. Bukan kita yang bilang. Allah. Wa nasiya Adam walam najid lahu azma. Itu Allah bilang tentang Nabi Adam. Adam lupa. Kami tidak mendapati keseriusan, kesengajaan, kesungguhan dia kesannya melakukan pelanggaran tersebut. Allah yang bilang begitu. Bukan ulama pandai-pandaian. Allah bilang begitu. Jadi nggak ada. Nabi nggak buat salah. Nggak ada salah Nabi. Kenapa? Semua Nabi amanah. Apa amanah? Setia dengan semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu maknanya. Mereka tidak akan berkhianat dengan semua yang Allah mandatkan kepada mereka. Cocok kaji kita nih. Nah, cocok dah. Pulang kita. Siap dah. Nah. Iya, udah pasti. Qadha dan qadar lah. Udah pasti qadha dan qadar. Tapi jangan lupa, walaupun istilah kita skenario, bukan berarti manusia tidak punya hak kebebasan untuk menentukan pilihannya. Jangan begitu. Kalau andai kata kita punya paham semuanya skenario, qadha qadar dan manusia tidak punya, kalau gitu Jabariyah lah kita jadinya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengimani qadha dan qadar tapi meyakini bahwa manusia itu berikhtiar dengan pilihan-pilihannya, tidak tergagahi dengan kehendak Tuhan untuk setiap ikhtiar-ikhtiarnya, ya kan? Macam kita kemarin kan bebas kita. Masa pula kita perlu dalil? Apa dalilnya manusia ikhtiar? Dalilnya kita datang kemari, itulah dalilnya. Dan dalilnya yang tak datang kemari, itulah dia. Bahwa datang tak datang itu ikhtiar mereka, usaha pilihan mereka masing-masing, ya kan? Oke. Ada lagi? Silakan. Jadi udah jelas ya. Jadi insya Allah yang ini kita pahami. Tolong sampaikan kepada jemaah kita tentang sifat yang jais bagi Rasul ini, pahamkan. Artinya mereka sah saja mengalami semua hal unsur yang manusiawi. Rasul kok kawin? Masa Rasul kawin? Jangan kawin lah aturannya. Rasul tuh bisa nahan syahwatnya. Iya, kenapa rupanya kalau kawin? Dan kenapa kalau enggak kawin rupanya? Masalahnya, kawin tak kawin. Manusiawi itu, biasa saja. Iya kan? Rasul ada yang kawin, ada yang tak kawin. Ada yang kawin sampai 100 bininya. Nabi Sulaiman. Ada yang 11 macam baginda Rasulullah. Ada yang sekian macam nabi-nabi yang lain. Apa salahnya rupanya? Masalahnya. Oh janganlah, jangan kawin lah. Kenapa? Rasul kan manusia sempurna. Nggak perlu menyarukan syahwatnya macam kita manusia biasa. Karena kita nggak sempurna, kita nggak bisa nahan syahwat. Rasul kan bisa, ngapain mesti kawin? Ya, kenapa rupanya? Itu nggak sesuatu yang menyebabkan kurang derajatnya. Justru sebaliknya, supaya orang bisa meneladani mereka dalam kehidupan berumah tangga dengan istri-istrinya. Nah,
Masa Rasul nggak kawin? Kawin lah aturannya. Masa Rasul nggak kawin? Nabi Isa nggak kawin? Hah? Nabi Yahya nggak kawin katanya. Hah? Kenapa masalahnya? Tadi kawin dipermasalahkan, ini nggak kawin dipermasalahkan juga. Nah, yang jelas dua-duanya apa? Jaiz. Bisa saja mereka alami, bisa juga mereka tidak alami, nggak ada masalah. Rasul sarapan lontong, kalau lontong. Kenapa rupanya? Kalau lupis kenapa rupanya masalahnya? Masalahnya. Kenapa rupanya sarapan? Masalah sarapan rupanya. Janganlah, maksud sekali aja lah makannya tengah malam. Masalahnya. Iya kan? Mau makan tak makan gak ada urusan. Kenapa? Jaiz. Bisa saja mereka seperti itu, bisa juga nggak harus begitu. Nggak ada masalah. Yang tak boleh itu mengalami sesuatu yang sifatnya manusiawi tapi merendahkan derajat mereka. Itu nggak boleh. Seperti apa tadi? Penyakitan yang buat orang jadi lari menghindar, menjauhinya karena jijik. Mana mungkin? Berulat pula lagi. Berulat, bayangkan itu. Mana mungkin berulat pula? Mustahil itu, Israiliyat itu. Nah. Dengan kondisi sekarang, maaf mungkin agak lari dari sifat Nabi. Kalau cerita wali-wali wali-wali itu kasihnya Allah. Tapi kadang-kadang dicontohkan ada yang gila lah, yang apa dianggap wali itu bagaimana Ustaz? Sementara kan tidak sesuai karena Nabi kan dimuliakan, wali itu juga dimuliakan. Gini, ini Nabi, wali nggak mesti seperti ini. Ini kan sifat yang wajib bagi Nabi, bukan sifat yang wajib bagi wali. Nggak ada. Wali nggak begini nggak masalah, nggak apa-apa wali nggak begini. Ini apa? Amanah tadi, sifat Nabi amanah. Setia, tidak pernah berkhianat dengan ketentuan Tuhan. Wali, sahabat ada yang berzina, kurang apa lagi walinya sahabat itu? Mana ada wali dibanding sahabat? Mana derajat wali dibanding sahabat Nabi? Mana ada artinya wali? Wali jauh di bawah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang berzina. Jadi sifat itu nggak berlaku bagi wali. Wali nggak harus seperti itu. Kemudian gila. Ya kalau emang betul-betul gila dia, kenapa rupanya gila di akhir hayatnya gila dia? Atau sebenarnya bukan gila, sekedar Allah cabut kesadarannya sehingga berperilaku seperti orang yang tidak normal, bukan gila. Majazib namanya, majzub, jazab. Allah tarik kesadaran dirinya sehingga dia tidak normal keadaan dirinya, namanya majzub. Sosoknya namanya majzub, jamaknya majazib, orang-orang yang ditarik kesadaran dirinya sehingga dia berperilakunya agak aneh gitu. Nah, itu majzub. Nggak ada masalah. Oke. Kalau gila nggak tahu kita ada wali gila. Ya kalau memang betul gila ya mungkin dialami, mungkin gila. Wallahu alam apa penyebab dia gila. Kita nggak tahu dan bagaimana Allah mentakdirkan itu kepada yang bersangkutan. Wallahu alam. Nah, ulama pun juga ada yang mengalami seperti itu, hilang kesadarannya, peran akalnya itu karena sesuatu yang terjadi, karena faktor usia, karena ada pengalaman dalam hidupnya itu. Ya Allah alam. Oke. Ya. Iyalah. Iya. Berarti salah akidahnya tentang Rasul, itu maksudnya. Ya dibilang kafir mutlak, salah akidahnya, diluruskan akidahnya. Diluruskan, dipahamkan sama dia akidah yang benar tentang Rasul. Bahwa Rasul itu mendarah daging dengan mereka 4 sifat. Itu aja, sederhana sebenarnya meluruskannya. Ketahuilah wahai jemaah, bilang sama semua jemaah kita, ustadz-ustadz kampung, ketahuilah bahwa ada 4 sifat yang mendarah daging dengan semua Rasul Allah Ta'ala. Semua Rasul pasti
berlaku padanya 4 sifat ini. Apa itu? Mereka jujur dan benar, nggak pernah berdusta sama sekali dengan ucapan dan sikap-sikapnya. Mereka amanah, setia dengan semua aturan Tuhan yang diamanahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah melanggarnya. Karena itu juga mereka disebut maksum, karena kesetiaan dirinya itu. Jadi nggak mungkin mereka buat dosa. Tapi tadi dosa-dosa, makanya belajarlah, kita pahamkan apa makna dosa di situ. Keterangan tadi. Yang ketiga, mereka juga sifatnya tabligh, bahwa mereka menyampaikan. Itulah tugas mereka sebagai Rasul. Gak mungkin mereka ada sengaja menyembunyikan yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan. Artinya apa? Semua ajaran Tuhan melalui mereka untuk umat sempurna disampaikan. Gak ada yang kurang. Itu artinya. Oh enggak, ini masih kurang nih, masih kurang. Ini perlu kami tambahin. Enggak. Kenapa tabligh mereka? Nah, itu artinya. Yang terakhir, fatona. Mereka tuh cerdas. Kenapa? Karena mereka berhadapan di lapangan dengan musuh-musuhnya untuk menyampaikan kebenaran. Masa pula Nabi menyampaikan kebenaran, dialog, debat. Nabi berdebat, tahu-tahu dibilang umatnya begini. Sebentar loh. Betul juga kalian bilang ya. Sebentar, aku pulang dulu, nanti minggu jumpa lagi. Masa Nabi pula kayak gitu pula? Pulang kampung kalah debat. Mana pula mungkin? Oke? Jadi sederhana saja meluruskannya. Sampaikan kepada umat bahwasanya ada 4 karakter dan sifat yang telah mendarah daging dengan diri semua Rasul. Yang salah memahami ini, luruskan akidahnya. Begitu. Sampai yang bisa sampaikan di mimbar, cocok lagi pas gini. Maulid Nabi. Tentang Maulid Nabi ini sampaikan. Ini maulid baginda Nabi, saatnya kita mengenal lebih dekat sosok Rasulullah Ta'ala dengan iman yang lurus. Mainkan besok langsung yang kita kaji ini. Kalau pas penyampaiannya 400 dari BKM tuh. Bukan lagi 2,5, 400. Bonus dari BKM, mantap kajinya Ustaz kata BKM. Sampai kaji tauhid kan. Wallahu a'lam. Ini kan keempat sifat ini kan berlaku sebelum dan sesudah. Iya. Nah, bagaimana tentang ismahnya Nabi? Khilaf ulama. Ulama khilaf apakah seorang nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi, sebelum diberikan mandat nubuwah dan risalah. Nubuwah itu kenabian, risalah kerasulan. Mereka bisa melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran misalkan. Khilaf ulama. Satu pendapat mengatakan enggak. Mereka sudah dipersiapkan Tuhan. Sehingga sejak mereka belum lagi menjadi, udah ada tanda-tanda. Ini yang disebut dengan irhas. Irhas. Sebagaimana mukjizat yang Allah titipkan pada diri mereka setelah mereka menjadi Rasul dan Nabi. Tapi sebelum itu mereka ada irhas. Irhas ini kesannya juga seakan-akan karakter mereka pun juga sudah bersih sebagaimana Nabi dan Rasul adanya. Kenapa? Sudah ada benih-benih. Benih-benih yang Allah titipkan kepada mereka. Irhas itu. Jadi seakan-akan kesannya irhas itu menyatakan mereka sebagaimana Nabi menerima mukjizat, maka sebelumnya sudah ada benih-benih bahwa mereka itu adalah orang yang dipersiapkan Tuhan. Gak mungkin karakternya rusak, jelek gitu. Nah itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan gak apa-apa, orang belum jadi nabi kok. Nah masalah, belum ada nabi, belum ada risalah sama mereka, belum ada wahyu. Ikut pendapat ini karena ada pernyataan dalam Al-Quran, isyarat menurut sebagian ulama, bukan pasti, nggak pasti, masih diperdebatkan ulama. Apa itu? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menjerumuskan beliau, sampailah terpisah puluhan tahun dari orang tuanya. Itu dikatakan semua saudara Nabi Yusuf tersebut yang lain ibu. Nabi Yakub punya 2 istri setidaknya.
yang kita tahu dari keterangan ini. Orang tuanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin katanya namanya. Saudara Nabi, adik Nabi Yusuf. Dan saudara-saudara lainnya, saudara tirinya. Dari ibu tiri. Satu ayah lain emak. Yang telah menyebabkan Nabi Yusuf sebagaimana adanya. Dalam Al-Quran, ulama menangkap isyarat kalau mereka adalah nabi-nabi Allah Ta'ala. Jadi saudara Nabi Yusuf diangkat jadi nabi-nabi Allah Ta'ala. Padahal mereka sebelumnya merekayasa satu kasus, bukan Sambo ya. Merekayasa kasus pembunuhan baginda Yusuf alaihissalam. Kalau Sambo mati memang dah. Ini rekayasa, macamnya mati. Rupanya masih ada orangnya. Bahkan jadi menteri pula di Mesir, masya Allah. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah, ya kita udah rampungkan 2 pasal inti dalam kajian tauhid, ilahiyat, nabawiyat, akidah ketuhanan dan akidah kerasulan. Yang kalau ditotal semuanya jadi berapa dia? 50 butir akidah. 41 butir untuk Allah, untuk keimanan kepada Tuhan, 20 butir sifat yang wajib, 20 butir sifat yang mustahil, lawan dan kebalikan sifat yang wajib, serta 1 sifat yang jaiz bagi Tuhan, 41. Barusan kita baca tadi ada 9. Berarti 4 1 tambah 9 50. Inilah butir akidah yang wajib kita ketahui, pahami, mengerti, imani dan yakini. Dan inilah yang disebut dengan ma'rifah. Yang kita katakan di awal dulu, awwaluddin ma'rifatullah. Inilah dia hakikat. Memahami dan meyakini seputar keterangan kita tadi mengenai akidah ketuhanan dan akidah kerasulan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, nanti ya, insya Allah 26 pertemuan berikutnya. Biar ada Ustadz Anwar, beliau suka komentar, suka saya. Kalau beliau datang saya suka. Dia senang komentar, mau nanggapin, ngasih pandangan. Senang saya begitu. Ya? Jadi kalau kita selip-selip, tinggal tanya beliau aja macam mana, Bang. Langsung keluar hafalannya kan? Ya Allah. Silakan, ada lagi kira-kira 1-2 pertanyaan seputar ini, atau mungkin yang lain berkenaan dengan tema umum kajian tauhid. Silakan. Betul, silakan. Di catatan kaki itu kan ada sebagian ulama bertanya apabila masalah asma, jawabnya walillahi asmaul husna. Jelasan catatan kaki ini karena di sini korelasinya kan ada tauhidul asma, tauhidul afal, dan apa juga. Ya, catatan kakinya saya baca catatan kaki halaman 24, ada catatan kaki. Oke. Faidah. Tambahan keterangan tentang kesimpulan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Faidah.
Su'ila ba'dul ulama anillah ta'ala faqal. Ada ulama ditanya mengenai Allah Ta'ala. Jadi pertanyaannya seputar tentang Allah. Apa saja yang berkenaan tentang Allah. Faqala. Lalu ulama ini begini pandangan, pendapat, komentarnya. In sa'alta an asma'ihi. Jadi mungkin gini pertanyaannya. Ada orang datang ke ulama, tapi nggak sebut namanya siapa sih. Tuan Syekh, bagaimanalah Allah itu? Nah, gitu pertanyaannya. Tuan Syekh, bagaimana Allah itu? Apa jawaban Syekh? Jawaban beliau, in sa'alta an asma'ihi faqad qala. Jika kau tanya tentang namanya, kau kan tanya tentang Tuhan. Kau tanya tentang Tuhan. Nah, kalau yang kau maksud namanya Tuhan, nama-nama Tuhan, itu yang kau maksud tentang Tuhan. Itu pertanyaanmu tentang Tuhan, nama-nama. Nah, kalau itu yang kau maksud, faqad qala, Tuhan sudah menyatakan tentang nama-nama dirinya. Walillahil asmaul husna. Tuhan punya nama-nama terindah. Jadi kalau kau tanya nama Tuhan, indah semuanya. Sebagaimana firman-Nya tentang nama-namanya. Walillahil asmaul husna. Tuhan memiliki nama-nama terindah. Wa in sa'alta an aqwali, tapi kalau yang kau tanya tentang perkataannya, pernyataannya, nah kalau itu yang kau tanyakan, tentang itu yang kau pertanyakan, faqad qala, dia juga sudah menyatakan. Dia menyebutkan tentang perkataannya dan pernyataannya. Apa itu? Dalam firman-Nya, innama qauluna li syai'in in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, itu perkataannya. Bahwasanya ungkapan kami, pernyataan kami terhadap sesuatu, jika kami menginginkannya, kami cukup mengatakan kepadanya kun fayakun. Tapi begini, ini saya mesti sampaikan lebih detail. Jangan anggap Tuhan itu ada menyebutkan pernyataan kun, bukan begitu maknanya. Kun fayakun. Tuhan itu kalamnya tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Kalau kun pernyataan Tuhan, berarti pernyataan dan perkataannya berhuruf dan bersuara. Ada hurufnya, ada suaranya. Ada huruf kaf, ada huruf nun. Nggak bisa, nggak begitu. Mustahil. Tuhan itu nggak begitu kalam. Tidak begitu kalam Tuhan. Jadi apa maksud kun fayakun? Itu bahasa metafora, bahasa majas. Bahasa yang tidak dimaksudkan sebenarnya. Jadi apa maksudnya? Itu maksudnya bahwasanya sebagaimana orang mengatakan jadi, maka jadilah. Itu. Artinya apa? Kehendaknya itu tidak ada yang bisa menghalangi dan membatasi. Itu makna kun fayakun. Artinya apa yang menjadi kehendaknya, maka berlakulah sebagaimana keinginan dan kehendaknya. Sama seperti kalau bandingan kita, ketika orang mengatakan jadi, maka jadilah otomatis gitu. Bukan berarti Tuhan mengatakan kun. Karena kalau kun berarti kalam Tuhan baharu. Ya kan? Mustahil lah. Sementara kalam Tuhan itu qadim. Ya kan? Berhuruf dan bersuara. Sebagaimana paham Wahabi, Salafi. Wahabi Salafi memahami Tuhan itu kalamnya ada huruf dan ada suaranya, begitu. Itu sesatnya Wahabi. Mujassimah. Oke? Nah, lalu wa in sa'alta an af'ali, tapi jika yang kau tanya tentang perbuatannya, faqad qala, dia telah menyatakan tentang dirinya berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya dia dalam urusannya. Maksudnya apa? Dia mengatur segala-galanya. Kalau yang ditanya tentang perbuatannya, firman Allah yang ini. Setiap harinya, hari pun situ bukan artinya Tuhan itu ada harinya. Kerjalah aku pagi nih, istirahatlah malam. Bukan begitu pula sama Tuhan. Arti hari sini bukan, jangan pahamkan begitu. Tuhan itu tidak dilingkupi dengan waktu dan ruang. Tuhan tidak dilingkupi waktu dan ruang. Karena waktu ruang ciptaan Tuhan.
Dan kita sama-sama maklum uraian saya tentang sifat qidam. Apa arti ciptaan? Sesuatu yang dia diadakan yang sebelumnya tidak ada. Sebelum waktu ruang tidak ada, macam mana Tuhan? Kira-kira bagaimana Tuhan adanya? Nah, jadi enggak, bukan ya. Jadi makna setiap hari di sini jangan anggap Tuhan itu mengalami terbit terbenam matahari. Rutinitas gitu enggak. Bukan itu maknanya. Artinya Tuhan mengendalikan, mengatur segala-galanya. Kalau kau tanya perbuatannya, dia yang mengatur, mengendalikan apapun yang ada. Karena dia pemilik, dia penciptanya, pemilik dan pengaturnya. Itu makna Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Pencipta, pemilik dan pengaturnya. Nah, apa lagi katanya? Wa in sa'alta an dzati. Tapi kalau yang kau tanya tentang hakikat jati dirinya, hakikat dirinya, hakikat zat, kalau itu yang kau tanya, firman-Nya lah tentang dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan dia. Jadi kalau enggak ada yang sama, macam mana kita membayangkannya? Mana mungkin terbayangkan? Karena yang kita bayangkan itu harus yang ada, pernah kita lihat, dengar, sentuh dan sebagainya. Berarti nggak begitu. Dia nggak ada bandingannya, sehingga bisa kita bayangkan. Oke, nah, itu maksud catatan kaki ini. Oke, Allah alam. Hah? 50 butir akidah, 21 untuk Tuhan, 20 sifat yang wajib. Yang wajib dibagi 4, nafsiyah cuma 1, wujud. Salbiyah ada 5, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi wadaniyah. Kemudian 7 yang ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang 7 sisanya ma'nawiyah, yaitu kelaziman sifat ma'ani. Kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa mutakalliman. 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, apa itu? Kebalikan dari yang tadi dan lawan-lawannya. Balik-balikkan aja lah, hidup mati. Ada awal, tidak ada awal, ada awalnya. Tak berakhir, ada berakhirnya. Berbeda, sama. Berdiri sendiri, berdiri pada yang lain. Esa, berbilang. Lawan. Dah, apa lagi? Jaiz 1. Pas 41. Nah, apa jaiz? Perbuatan Tuhan. Tuhan bebas dengan perbuatannya, sehingga tidak ada yang mengintervensi perbuatannya, sehingga harus diperbuatnya, tidak harus ada. Dia bebas berbuat. Maka sifat jaiz bagi itu apa? Fi'lu mumkinin au tarkuhu, memperlakukan atau tidak sesuatu yang mungkin sesuai dengan kehendak keinginannya. Dah, selesai 41. Tinggal 9 untuk melengkapi 50. Apa 9 ini? Bagi Rasulullah Ta'ala 4 yang wajib. Apa itu? Jujur dan benar, enggak pernah berdusta dengan sikap dan pernyataannya, amanah, setia dengan hukum Allah Ta'ala, tidak pernah berkhianat melanggarnya. Tablik, menyampaikan, gak ada yang disembunyikan, lengkap ajaran Tuhan yang disampaikan kepada mereka, sampaikan kepada umat. Mereka semua cerdas supaya misi mereka sukses di lapangan. Nah, itu keterangan. Apa lawan-lawannya? Itu sifat mustahil 9. Saya ingat 1, apa itu? Semua bentuk hal-hal, sifat, watak, karakter kemanusiaan mereka bisa mengalaminya, yang tidak merendahkan martabat mereka sebagai nabi dan rasul. Itu kata kuncinya. Selesai 50 butir akidah. Kan nggak payah ngaji tauhid. Apa ada payahnya macam kayak gini? Yang payah itu ngaji fikih, bu cabang-cabang masalahnya. Itu yang payah. Ya tauhid mana boleh ada payah. Ini saya sampaikan ya. 5 detik, 5 menit cuma saya sampaikan. Selesai semuanya. Apa payahnya? Nah, ya kan? 5 menit saya sampaikan, terangkum semuanya, apalah payahnya? Yang payah itu ngaji fikih. Begini, syaratnya begini. Itu baru payah. Bukunya pun tebal-tebal. Majmu' Syarah Muadzab, macam mana mau dibaca? Oke. Fadhal. Yo. Iya.
Nabi itu perbuatannya cuma 2 saja, wajib, sunnah. Yang mubah pun jadi sunnah. Macam gitulah. Emang kayak gitu kata ulama. Nggak ada yang haram sama. Jangankan haram, makruh, khilaful aula pun tak ada, mubah pun tak ada. Semua perbuatan mereka itu baina kisaran wajib dan sunnah. Cuma itu perbuatannya. Begitu kata ulama. Hatta makan, minum, tidurnya pun yang mubah prinsipnya itu sunnah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka niatkan sesuai dengan ibadah kepada Tuhan dan mempercontohkan amalan kepada umat. Jadi nilainya pahala. Jangankan Nabi, awak saja pun bisa pahala yang mubah. Iya kan? Contoh makan ini, Hani. Kalau kita niatkan dengan makan ini, berisilah perut sedikit, tengah malam bisalah bangun agaknya, nggak kelaparan. Itu niatnya, mubahnya makan ini. Tapi dengan niat begitu jadi ibadah. Awak saja pun bisa. Masa Rasul nggak bisa macam begitu? Iya kan? Aneh lah. Rasul nggak bisa macam begitu. Jadi perbuatan Rasul madar yadur baina al-wajib wal mandub. Sama juga, itu kata ulama juga, fi haqqi Rasul sunnah itu. Pada diri beliau itu bisa wajib dan sunnah. Untuk apa? Untuk taklim kepada umat bahwa kencing berdiri itu dibolehkan dalam rukhsah. Kalau Rasul nggak buat berarti umat bisa salah memahami tentang kencing berdiri. Ya Allah ingin buat peraturan bahwa dia bukan sampai haram. Nah itu. Kalau Rasul nggak contohkan, cemana jadinya? Gitu. Jadi Rasul alami itu. Enggak. Makanya kalau orang bilang itu mubah hukumnya, mubah, bukan sunnah. Kalau sunnah itu yang Rasul rutinkan. Dan ada ilat-ilat yang ulama sebutkan kenapa baginda Rasul itu buang air kecil berdiri saat itu. Ada pendapat ilatnya mengatakan Rasul buang air kecilnya di subatatul qaum, di tempat buang sampah. Sehingga Rasul ingin kecipratan yang kotor di situ. Itu ada yang bilang Rasulullah saat itu pinggangnya, artinya ada sakit yang beliau alami sehingga nggak bisa jongkok macam mana normalnya. Ada yang bilang nggak, memang Rasul ingin mencontohkan mubah. Itu. Mencontohkan kemubahan. Nah, sekarang gini, apakah kencing jongkok itu wajib? Macam mana Rasul supaya mentransfer kepada umat pengetahuan supaya jangan diyakini wajib? Beliau berdiri sekali. Supaya ada kesan jangan dianggap wajib kencing jongkok. Itu. Kalau nggak macam mana umat bisa tahu? Ya kan? Lisanul hal afsah min lisanil maqal, kata ulama. Perbuatan itu lebih mengena daripada pernyataan. Oke? Dan begitulah seterusnya. Ya. Baginda Rasulullah menikahi istri mantan anak angkat. Ya mungkin memang untuk membatalkan kebiasaan yang telah berlaku di kalangan kafir Quraisy, di kalangan Quraisy yang khawatir itu masih terbawa ke dalam Islam, bahwa anak angkat itu seperti anak kandung, kan begitu. Bagaimana Rasul membatalkan akidah itu, keyakinan itu? Kenapa Rasul nggak cukup dengan ucapan saja? Islam telah memutuskan bahwa anak angkat itu nggak ada kaitannya dengan ayah angkatnya, nggak ada hubungan apa-apa. Mereka bukan hubungan apapun. Kenapa Rasul nggak gitu aja? Langsung Rasul nikahi istri bekas anak angkatnya sendiri. Jelas orang pun tahu, oh rupanya anak angkat itu nggak ada apa-apa. Ini bukti Rasul nikahi istri anak angkatnya, Sayyidah Zainab bintu Jahsy, iya kan? Rasul praktekkan aja langsung supaya lebih jelas, ya kan? Oke. Dan bagi Rasul itu perintah agama, perintah Allah itu, ya kan? Apa Allah bilang? Wa tukhfi fi nafsik ma Allah mubdi. Allah perlihatkan
Allah tunjukkan apa yang ada di hatimu. Rasul ingin menyembunyikan perasaan itu. Nah, apa Allah bilang? Enggak, kami akan ungkapkan yang sebenarnya, bahwa kau akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Itu perintah agama, ya kan? Lupanya Nabi waktu sholat zuhur kan pernah dia Lupa. 5 kali Rasul lupa. Allah itu untuk mencontohkan kepada Iyalah. Iya. bahkan semua nabi itu Iyalah memang begitu. Iya. Contohlah. Kalau enggak macam mana kita tahu menyikapi hal-hal yang mungkin kita alami setelah beliau. Salam 2 rakaat zuhur. Naik rakaat kelima. Lupa tasyahud awal. Apa lagi? Dan lain. Ada 5 kali bagi Rasul mengalami hal seperti itu. Nah, bagaimana Rasul kok bisa lupa? Bukankah lupa lalai seperti itu? Itu muncul dari hati yang menerawang. Nggak pasti dengan sholatnya, kok Rasul mengalaminya? Nah, Rasul sedang mengalami bentuk lupa itu, tapi hakikatnya bukan seperti kelalaian yang kita alami kalau kita lupa. Awak lupa memang kena tahap apa yang teringat pula waktu sholat kan? Iya, supaya orang bisa mengistimbat hak ahkam dari yang mereka contoh dari perbuatan baginda Nabi. Ya kan? Allah. Jadi Ustaz, bicara tadi faedah 50, ada nggak hikmah atau korelasi ya dengan perintah sholat 50? Allah alam. Mungkin juga Allah alam. Ya. Kalau ini emang uraiannya memang gitu. Tapi gini, kalau kita baca ini kan di umumnya kitab-kitab mutaakhirin. Allah alam. Tapi di kitab Ummul Barahin, sifat yang wajib diimani terhadap Rasul itu 3 aja. Siddiq, amanah, tabligh. Fatonah nggak disebut. Fatonah nggak disinggung di kitab Ummul Barahin. Dibuka di buku. Nggak ada. Jadi akidah cuma 48 kok dihitung. Bukan 50, 48. Fatonah nggak disebut. Kenapa? Fatonah itu dianggap otomatis. Seseorang yang ada padanya kejujuran, setia, tidak pernah berkhianat, kan? Kemudian menyampaikan apa adanya dengan misi dia sebagai penyampai dari Allah Ta'ala, udah pasti orangnya cerdas supaya sukses dakwahnya. Jadi nggak perlu disebut-sebut lagi. Jadi nggak perlu disebut, udah pasti. Kalau Nabi nggak fatona, gagal dakwahnya. Kenapa? Kalau debat sama umatnya, begini kata umat, gini. Kalian pun, Anda nanti aku belajar dulu, minggu depan. Nabi kayak gitu pula. Rusaklah dakwah kayak gitu. Ntar lu ya, ntar, aku pikir lu ntar, tanya Google dulu. Mana pula Nabi macam gitu? Artinya udah otomatis. Karena mereka mengemban dakwah yang harus disampaikan ke umat, otomatis bahwa mereka itu dijamin kesuksesan dengan apa? Dengan kepiawaian, kepintaran, kecerdasan yang melampaui rata-rata, sehingga bisa membatalkan semua hujah-hujah musuhnya itu. Udah otomatis. Jadi karena otomatis nggak perlu disebut-sebut lagi, nggak perlu disebut. Begitu Ummul Barahin. Oke. Nah, enak kan ngaji tauhid kan? Nah, apa payahnya? Apalah payahnya ngaji macam kayak gini? Allah alam. 10. Nanti kita sambung lagi. Saya minta maaf nih sama ustaz-ustaz, karena seharusnya kita semalam mengaji. Jadi hari ini untuk bulan ini ajanya kita sedikit rubah ya. Karena mungkin ustaz-ustaz ada kegiatan juga kan, malam Jumat ngisi pengajian, saya minta maaf. Semalam ada pula acara maulid digelar, agak besar acaranya. Nah, mengundang pula khusus tim selawat,
sama ustadz yang khusus pula. Jadi saya karena sebagai penanggung jawab di masjid tempat digelar acara, tempat kami sama Bang Ansor mengaji, jadi saya nggak bisa ninggalkan majelis. Jadi saya ikut juga terlibat dalam kegiatan Maulid semalam. Dan juga sedikit tausiah dari saya. Jadi mungkin ini saja dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Kita masuk ke apa namanya? Ya, uraian ya, tema berikutnya tentang kesimpulan mungkin. Kesimpulan tentang 50 butir akidah tersebut. Kesimpulannya. Nanti masuk kepada sejarah singkat baginda Rasulullah. Nah, itulah pentingnya Maulid. Maulid itu adalah sejarah singkat kehidupan baginda Rasulullah. Itu hanya Maulid. Yang orang Wahabi bilang bid'ah. Wahabi ini memang otaknya tadi nggak tahu di mana mungkin. Mungkin tak berotak mungkin. Bukan di dengkul, dengkul masih mending bisa dipindahkan ke atas. Tak berotak. Maulid bid'ah, tak berotak. Maulid itu adalah penguraian sejarah singkat kehidupan baginda Rasul dari lahir sampai beliau wafat, sejarah singkat. Itu Maulid. Bid'ah kan berarti tak berotak artinya. Bagaimana kenal Nabi kalau tak tahu sejarahnya? Oke, sajalah. Kalam kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.